Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesya Regina Putri dengan NIM 2210302036 dari kelas 1B2. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembentukan alam semesta dan tata surya, dan saya akan jelaskan juga karakteristik anggota tata surya. Pembentukan alam semesta. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh, dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi. Dengan lebih dari 95%, alam semesta hadir dalam bentuk terselubung energi gelap dan materi gelap yang tidak dapat dijelaskan dideteksi secara langsung. Alam semesta yang dapat diamati menunjukkan perluasan yang dipercepat yang mewakili sebagian kecil energi yang bahkan lebih besar daripada materi gravitasi. Teori terbentuknya alam semesta. Sudah banyak ilmuwan yang memperdebatkan tentang kehadiran alam semesta. Para ilmuwan berdebat dengan cara menyampaikan gagasannya. Salah satu gagasan yang diungkapkan pada abad ke-20 adalah gagasan ledakan dahsyat. Gagasan ledakan dahsyat mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki ukuran yang tidak terbatas, dan alam semesta ada karena terjadinya ledakan dahsyat. Bagi para ilmuwan yang berlatar belakang materialis tidak setuju dengan adanya sang pencipta, dan masih yakin bahwa alam semesta itu terdiri dari sekumpulan zat yang konstan, stabil, dan tidak berubah. Berdasarkan pada gagasan yang menyatakan bahwa alam semesta mempunyai suatu awal atau bukan dari sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, yakin bahwa alam semesta itu ada karena diciptakan dan melalui proses penciptaan. Teori pembentukan alam ada 5. Yang pertama, teori dentuman besar atau bisa disebut dengan Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Fridman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah atau disebut dinamis. Teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume 0. Namun, pada suatu waktu volume 0 itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume 0, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Yang kedua, ada teori keadaan tetap. Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang tersebut berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir, atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah, lain halnya dengan teori keadaan tetap, menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, atau yang disebut dengan statis. Yang ketiga, ada teori mengembang dan memampat, atau bisa disebut dengan the oscillating theory. Isi dari teori mengembang dan memampat adalah ada suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau disebut dengan mengembang, dan satu masa kontraksi atau disebut memampat. Setiap satu siklus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori mengembang dan memampat adalah, ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat, yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Yang keempat, ada teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Yang kelima, ada teori berayun. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori berayun.
Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Pembentukan tata surya. Tata surya, tempat manusia hidup, terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan 8 planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilinginya. 8 planet itu ialah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semula Pluto juga dikategorikan sebagai planet yang mengelilingi matahari kita. Namun, sejak 2006, Pluto tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Setiap planet mengitari matahari dalam sebuah lintasan elips, disebut orbit planet. Orbit segenap planet hampir pada bidang yang sama. Johannes Kepler 1571-1630 meneliti gerak planet-planet dalam mengelilingi matahari. Kemudian merumuskannya dalam hukum Kepler. Lokasi tata surya kita berada di tepi galaksi Bima Sakti. Dengan usia diperkirakan sudah mencapai 4,6 miliar tahun. Adapun Bima Sakti yang memiliki miliaran bintang serupa matahari. Hanya salah satu dari sejumlah galaksi yang sudah dikenali selain Magellan, Andromeda, dan lainnya. Salah satu topik dalam studi tentang tata surya adalah teori mengenal asal-usul pembentukannya. Dalam perkembangan sains modern, telah muncul sejumlah teori tentang pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya ada 6. Yang satu ada teori nebula. Teori nebula pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf, Immanuel Kant, dalam bukunya yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heaven. Pada tahun 1755, Kant menyatakan bahwa kabut serta gas yang terdapat di angkasa berputar secara lambat hingga akhirnya membentuk cakram yang datar dan memiliki inti massa. Bagian tengah dari inti massa memiliki suhu yang tinggi dan berpijar hingga membentuk matahari. Serta inti massa bagian pinggir mengalami pendinginan dan secara perlahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Kedua, ada teori awan debu. Teori awan debu yang dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker mengasumsikan bahwa tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu, sehingga akhirnya berputar menyerupai cakram dan bentuknya berubah menjadi planet. Yang ketiga, ada teori planetesimal. Dicetuskan oleh Forrest R. Moulton dan Thomas C. Chamberlain pada tahun 1905. Teori ini menyampaikan bahwa matahari telah ada sejak awal. Lantas, ada sebuah bintang yang berukuran besar seperti matahari mengelilingi matahari. 4. Ada teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Janus pada tahun 1917. Ia beranggapan bahwa bumi serta tata surya terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekat ke matahari. Yang kelima, ada teori kondensasi. Teori ini dikemukakan astronom Belanda, G.P. Kuiper pada tahun 1950. Teori ini menyampaikan bahwa tata surya terbentuk karena adanya bola kabut raksasa yang berputar hingga menjadi cakram raksasa. Yang terakhir ada teori bintang kembar. Dicetuskan Forrest R. Moulton dan Thomas K. Chamberlain pada tahun 1905. Teori ini menyampaikan bahwa matahari telah ada sejak awal. Lantas ada sebuah bintang yang berukuran besar seperti matahari mengelilingi matahari. Di pembahasan terakhir ada karakteristik tata surya. Yang pertama ada matahari, merupakan pusat dari tata surya. Matahari disebut juga sebagai salah satu bintang karena termasuk benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Matahari disebut juga sebagai pusat dari energi karena kehidupan yang ada di tata surya ini berasal dari matahari. Yang kedua, ada planet, yang merupakan benda langit berputar mengelilingi matahari. Terdapat 9 planet di dalam tata surya kita dengan ciri masing-masing. Setiap planet ini terbentuk dengan caranya masing-masing dan memiliki garis edar terhadap matahari yang berbeda-beda. Yang ketiga ada satelit, benda langit yang relatif kecil. Satelit memiliki pergerakan yaitu mengelilingi planet sekaligus mengelilingi matahari. Satelit dan planet tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Yang keempat ada asteroid, merupakan benda langit yang berupa kumpulan batu-batu raksasa di angkasa.
Lokasinya berada di antara garis edar planet Mars dan planet Jupiter. Yang kelima, ada meteorit. Merupakan batuan kecil yang keluar dari edar asteroid. Meteorit ini melayang-layang dan bisa menabrak benda-benda yang ada di dekatnya. Yang keenam, ada komet. Merupakan sebuah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri dan memiliki ekor. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.